Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Salsabila, saya dari kelas A pagi. Perkenalkan, nama saya Revina Ramadanti. Hari ini kami mempresentasikan tentang mata kuliah statistik dengan pokok materi, nilai waktu dan uang, dan pokok bahasannya yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga, nilai waktu dan uang merupakan suatu konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga dibandingkan dengan nilai uang jumlah yang sama di masa mendatang karena potensi kapasitas penghasilan uang tersebut. Contoh dari nilai waktu dan uang yaitu nominal uang 8.000 pada tahun 2000 pasti nilainya berbeda dengan nominal uang 8.000 di tahun 2021. Jika pada tahun 2000 uang senilai 8.000 dapat digunakan untuk membeli 1 kg telur ayam, maka di tahun 2021 ini uang senilai 8.000 tidak bisa lagi digunakan untuk membeli 1 kg telur ayam karena harga telur ayam telah mengalami kenaikan hingga 30.000 per kilogramnya. Berikut cara menghitung nilai waktu dan uang. Present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah interest lalu dikali dengan jangka waktu. Contoh soalnya, seorang karyawan akan menabung di bank dengan tujuan agar mendapatkan uang 10 juta rupiah. Setelah 1 tahun menabung, jika tingkat bunga suku bunganya 10%, maka jumlah uang yang harus ditabungkan karyawan tersebut adalah, jawabannya yaitu present value sama dengan future value dibagi 1 ditambah interest dikali jangka waktu. Jawabannya yaitu 10 juta rupiah dibagi 1 ditambah 0,1 dikali 1. Jawabannya yaitu hasilnya 9.090.999 rupiah. Lalu selanjutnya ada anuitas dibagi 2. Pertama ada anuitas sederhana, serangkaian pembayaran yang sama yang dilakukan pada akhir periode berturut-turut selama jangka waktu yang tetap. Yang kedua ada anuitas awal, yang serangkaian pembayaran yang sama dilakukan pada awal periode berturut-turut selama jangka waktu yang tetap. Rumus bunga anuitas. Rumus perhitungan yang dilakukan dalam menghitung suku bunga anuitas adalah sebagai berikut. Anuitas sama dengan saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya dikali suku bunga per tahun dikali 30 hari dalam jumlah sebulan dan dibagi 360 hari dalam jumlah hari dalam setahun. Lalu berikut adalah contoh dari faktor tabel bunga panjemukan diskrit. Lalu selanjutnya ada tingkat bunga. Apa itu tingkat bunga? Tingkat bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara Rp1 sekarang dan Rp1 nanti. Faktor penentu tingkat bunga. Contoh-contohnya yaitu kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Lalu ada persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka di samping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Lalu ada kebijaksanaan pemerintah. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman. Lalu ada target laba yang diinginkan, merupakan besarnya keuntungan yang diinginkan oleh bank. Lalu ada kualitas jaminan, semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Terus ada reputasi perusahaan. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit juga sangat menentukan tingkat suku bunga yang dibebankan nantinya. Lalu ada produk yang kompetitif, artinya produk yang dibiayai kredit tersebut laku di pasaran. Lalu ada hubungan baik, biasanya pihak bank menggolongkan nasabah menjadi 2, yaitu nasabah utama primer dan nasabah biasa yaitu sekunder. Dan yang selanjutnya ada jaminan pihak ketiga, yaitu jaminan yang diberikan kepada bank untuk menanggung segala resiko yang dibebankan kepada penerima kredit. Lalu ada jenis tingkat bunga. Menurut Novianto, berdasarkan bentuknya, suku bunga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu suku bunga nominal yang pertama
adalah suku bunga dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum. Suku bunga ini menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap 1 rupiah yang diinvestasikan. Lalu yang kedua ada suku bunga real, adalah suku bunga yang telah mengalami koreksi akibat inflasi dan didefinisikan sebagai suku bunga nominal yang dikurangi laju inflasi. Lalu menurut Ismail, berdasarkan sifatnya suku bunga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pertama ada bunga simpanan, merupakan tingkat harga tertentu yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah atas simpanan yang dilakukannya. Bunga simpanan ini diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah penyimpanan dana agar menempatkan dananya di bank. Lalu ada bunga pinjaman atau bunga kredit, merupakan harga tertentu yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank atas pinjaman yang diperolehnya. Berdasarkan jenis dari suku bunga bank, yaitu yang pertama ada suku bunga tetap atau fix. Suku bunga tetap atau fix adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah, biasanya hanya sampai jangka waktu tertentu. Lalu ada suku bunga mengambang floating, yaitu suku bunga mengambang mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunganya ikut naik. Begitu juga sebaliknya, jika turun, bunga turun. Suku bunga flat, yaitu suku bunga yang perhitungan bunganya tidak berubah di setiap periode cicilan. Yang keempat ada suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Lalu ada suku bunga anuitas. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayarkan agar sama setiap bulan. Lalu ada komponen penentu tingkat bunga. Pertama ada total biaya dana, cost of fund, merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan untuk memperoleh dana yang diinginkan. Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib atau reserve requirement yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada biaya operasi. Dalam melakukan kegiatan setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana baik berupa manusia maupun alat. Yang ketiga ada cadangan resiko kredit, merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Lalu ada laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Lalu ada pajak, merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Fungsi suku bunga menurut Sunariah adalah sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Misalnya, pemerintah mendukung pertumbuhan suatu sektor industri tertentu apabila perusahaan-perusahaan dari industri tersebut akan meminjam dana. Maka pemerintah memberi tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan sektor lain. Lalu pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang beredar. Ini berarti pemerintah dapat mengatur sirkulasi uang dalam suatu perekonomian. Peran suku bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberi keuntungan kepada para pengusaha. Para pengusaha akan melaksanakan investasi yang mereka rencanakan hanya apabila tingkat pengembalian modal yang mereka peroleh melebihi tingkat bunga. Dengan demikian, besarnya investasi dalam suatu jangka waktu tertentu adalah sama dengan nilai dari seluruh investasi yang tingkat pengembalian modalnya adalah lebih besar atau sama dengan tingkat bunga. Apabila tingkat bunga menjadi lebih rendah, lebih baik usaha yang mempunyai tingkat pengembalian modal yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga. Semakin rendah tingkat bunga yang harus dibayarkan para pengusaha, semakin banyak usaha yang dapat dilakukan para pengusaha. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak investasi yang dilakukan para pengusaha. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.